Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Lapili, NIM 121172522722, LPTK Universitas Negeri Gorontalo, bidang studi PPG IPA. Pada hari ini tanggal 22 Juli 2025 akan melakukan ujian kinerja di UPTD SD Negeri 13 Kabawo pada mata pelajaran IPAS, materi cahaya dan sifat-sifatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Kita kelas pimpin doa. Jadi seperti biasa, sebelum memulai proses pembelajaran itu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membaca surah-surah pendek. Jadi anak-anak sekalian, tolong berdiri. Kemudian kita lanjutkan dengan membaca Al-Fatihah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka
tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah ya. Jadi anak-anak sekalian, saya ingin bertanya, ketika Anda keluar malam, kalau tidak ada cahaya atau lampu di jalan, apa yang Anda rasakan? Jadi kalau tidak ada cahaya atau lampu, maka itu tidak bisa melihat, ya. Gelap ya? Jadi hari ini anak-anak kita akan belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya, ya. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat mendesain percobaan sederhana untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemudian yang kedua, peserta didik bisa menjelaskan sifat-sifat cahaya berdasarkan hasil percobaan atau pengamatannya, ya. Itu ya. Oke, coba adik-adik perhatikan tayangan video tentang sifat-sifat cahaya berikut ya. Jadi perhatikan ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cahaya dan sifatnya. Bisa dilihat? Cahaya adalah sumber energi yang dapat dilihat oleh mata. Cahaya berasal dari sumber cahaya. Contoh sumber cahaya adalah api, sinar matahari, lampu, dan kilat. Cahaya memiliki beberapa sifat, yaitu sebagai berikut. 1. Cahaya dapat merambat lurus. Berkas cahaya dapat merambat lurus. Contohnya cahaya matahari dapat masuk ke dalam ruangan atau melalui celah-celah dan tampak seperti garis lurus. 2. Cahaya dapat menembus benda bening. Cahaya bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan. Oleh karena itu, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca. Sebaliknya, cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu, kita hanya bisa melihat benda dengan sama. 3. Cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat dipantulkan pada benda-benda yang memiliki permukaan yang menjulang. Contohnya cermin dan air. Berdasarkan permukaan bidang pantulnya, pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baut dan pemantulan teratur. Pemantulan baut terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang tidak rata, sedangkan pemantulan teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda dengan permukaan bidang pantul yang rata. 4. Cahaya dapat dibiaskan. Cahaya yang melalui dua medium yang berbeda kerapatannya, misal dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibelokkan. Peristiwa pembelokan cahaya disebut pembiasan. Contoh peristiwa pembiasan cahaya adalah kolam renang terlihat dangkal jika dilihat dari atas permukaan air. Peristiwa ini juga menyebabkan sendok terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan dalam air. 5. Cahaya dapat diuraikan. Cahaya matahari adalah salah satu contoh cahaya putih. Jika dilewati benda-benda tertentu seperti titik-titik air dan prisma kaca, cahaya putih tersebut akan diuraikan menjadi berbagai warna yang disebut spektrum warna. Contoh peristiwa penguraian cahaya adalah terbentuknya pelangi setelah hujan. Nah, ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Cahaya merambat lurus dan tidak dapat berbelok. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda akan membentuk bayangan. Oke. Demikian penjelasan tentang cahaya dan sifatnya. Terima kasih. Oke. Dari tayangan video tadi saya ingin bertanya kepada anak sekalian, apa itu cahaya? Oke. Cahaya adalah pancaran sinar yang dapat dilihat dengan mata. Apalagi? Cahaya adalah ya, bagaimana? Apa? Cahaya adalah salah satu teknik gelombang
elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Ya, itu ya. Kemudian apa yang terjadi kalau tidak ada cahaya di rumahnya? Tidak bisa? Ya. Kemudian kira-kira cahaya apa saja yang dihasilkan di rumah? Ada lampu, ada bulan, ada matahari, ada lilin, ada api, banyak ya. Itu cahaya yang ada ya. Kemudian yang saya tanyakan lagi, kira-kira apa yang terjadi kalau tidak ada cahaya lampu di rumahnya? Oke, gelap, tidak dapat. Oke. Kemudian dari tayangan video tadi, kira-kira sifat cahaya yang Adik lihat apa saja? Dapat lurus. Terus apa lagi? Dapat dipandangkan. Apa lagi? Dapat menembus benda bening. Terus apa lagi? Dapat dibelokkan atau dihiaskan. Terus apa lagi? Oke, dapat diuraikan atau dihamburkan dari beberapa warna. Kemudian apa lagi? Oke, ya. Itu ya. Jadi adik-adik ya, untuk membuktikan sifat-sifat cahaya tadi, Pak Guru akan membagi beberapa kelompok untuk melakukan percobaan ya, sesuai dengan petunjuk LKPD yang Pak Guru siapkan ya. Jadi Pak Guru akan bagi dulu kelompoknya ya. Untuk kelompok 1 Nita Hatsari, terus Siti Nuraini, kelompok terakhir kelompok 6 Dekor, Muhammad Wali Aditya, Fani sama Gusti Eka Putra. Jadi silakan bentuk kelompoknya adik-adik. Oke, mulai. Jadi sesuai dengan kelompoknya ya, bentuk kelompoknya. Ya, jenjangnya disusun berdasarkan anggota kelompoknya ya. Silakan maju ke depan. Kelompok 2, silakan maju di depan. Ambil alat percobaannya. Hati-hati. Nanti kemudian kelompok terakhir kelompoknya, silakan ambil alat percobaannya. Ya, ya sudah semua dapat ya alat dan bahannya sudah. Ya. Jadi sebelum melakukan percobaan, dengarkan dulu ya. Sebelum melakukan percobaan, perhatikan tata cara pengerjaannya di LKPD ya, sesuaikan ya. Jadi disesuaikan dengan LKPD masing-masing. Baca petunjuknya ya. Ya. Kemudian saya mengingatkan juga bahwa selama kegiatan diskusi berlangsung itu harus saling kerjasama ya. Tidak boleh sendiri-sendiri, kerjasama ya. Kemudian disiplin ya. Jangan membuat kegaduhan ya. Kemudian yang terakhir,
semua anggota kelompok harus aktif mengerjakan LKPD-nya. Jadi aktif ya, jangan biarkan temannya yang kerja sendiri. Itu ya. Oke, silakan melakukan percobaan. Ya, dilihat, disusun dulu teman ya. Nah, perhatikan teman-temannya jadi kerja. Arahkan senter tepat pada lubang kaki. Oke, jadi sudah dipahami kah apa yang dilihat? Oke, silakan ditulis hasil pengamatannya. Kemudian apalagi langkah-langkahnya? Ya. Gimana sudah ini? Ah, ditulis ya. Terus. Ya. Nah, ini ada masalah? Oke, ya. Jadi ya. Terjadi pembentukan beberapa warna dari cahaya ya. Silakan tulis. Ya, ditulis. Ya, tulis. Ya, silakan tulis. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah diamati, hasil pengamatannya ditulis. Ini sudah dilakukan untuk percobaannya. Kalau sudah, sebenarnya disimpan, tulis dulu apa hasil pengamatannya ya. Tulis. Oke, ditulis ya. Kalau masih ragu-ragu dia mati ulang baru ditulis ya. Ragu-ragu jangan mati apa yang terjadi ditulis ulang, nah, ditulis ya. Jadi kalau masih ragu-ragu dengan mungkin ya, dia mati kembali. Kenapa apa? Tulis ya, Pak. Ya. Kemudian ya, kalau sudah ditulis hasil pengamatannya, jangan lupa tulis anggota kelompoknya ya. Jangan sampai tidak ditulis.
Jadi sudah ditulis hasil percobaannya? Oke. Jadi hasil diskusinya atau percobaannya itu dipresentasikan di depan kelas tiap kelompok ya. Jadi hasil percobaan dan diskusi kelompoknya itu dipresentasikan di depan kelas ya. Jadi saya minta untuk yang pertama kelompok 1 silakan presentasikan hasil percobaannya ya. Kelompok 1 maju semua. Oke. Jadi teman-temannya yang lain dengarkan ya. Suara mudah. Kelompok 1 ya, tentang sifat cahaya dapat merambat lurus ya. Lanjut. Jadi saat cahaya sehingga diarahkan pada dua kaki yang berbeda adalah cahaya akan menjadi terjadi saat cahaya sehingga diarahkan pada dua kaki yang berbeda adalah Oke, jadi itu hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari kelompok 1? Ada? Ada tidak? Tidak ya? Oke, untuk kelompok 1 kembali ke tempat, terima kasih ya. Kembali ke tempat. Kelompok terakhir kelompok 6 silakan maju untuk mempresentasikan hasil percobaan dan diskusi kelompoknya. Silakan. Ya, suaranya dikasih besar sedikit ya. Suaranya besar sedikit ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Tidak. Oke, kita berikan kembali dulu ke tempat dulunya ya. Kembali ke tempat dulunya. Oke. Kita berikan aplaus untuk semua kelompok yang sudah melakukan percobaan dan presentasi dengan baik. Terima kasih ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cahaya adalah gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat dengan mata. Cahaya juga dapat merambat tanpa melalui medium
atau perantara, itu cahaya. Kemudian sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama dapat merapat lurus ya. Jadi ketika cahaya mengenai celah-celah tertentu maka dia cahaya akan diteruskan. Kemudian cahaya dapat dipantulkan ya. Ketika cahaya mengenai suatu benda tertentu maka cahaya akan dia pantulkan kembali. Itu sifat cahaya dipantulkan. Kemudian yang berikutnya adalah sifat cahaya yang ketiga, yaitu cahaya dapat menembus benda bening ya. Jadi ketika cahaya melewati suatu medium yang transparan maka cahaya akan diteruskan ya. Jadi contohnya kayak misalnya di rumah pada saat pagi hari, walaupun jendelanya rumah tertutup tapi cahaya bisa masuk melalui jendela ya, karena kaca rumah biasa transparan. Kemudian yang sifat keempat itu adalah dapat dibelokkan atau dibiaskan ya. Jadi cahaya itu kenapa bisa dibelokkan? Karena dia melewati dua medium yang kerapatannya berbeda. Ketika benda berada di udara dan di air maka itu bendanya akan terlihat besar, kemudian patah ya, maka membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibelokkan atau dibiaskan ya. Kalau contoh dalam kehidupan sehari-hari biasanya dia pada saat kita berdiri di dalam air itu kelihatan kita kayak besar dan pendek ya, itu membuktikan cahaya dapat dibiaskan. Kemudian yang sifat kelima adalah cahaya itu dapat diuraikan atau dihapus dari beberapa warna. Nah, kasus ini terjadi seperti pada saat cahaya matahari menyinari air hujan yang turun, maka dia akan membentuk cahaya yang banyak atau cahayanya berwarna-warni. Jadi terbentuklah pelangi ya. Jadi kalau cahaya itu dari cahaya putih ketika mengenai pancaran air hujan maka dia akan membentuk cahaya warna-warni. Jadi itu bukti bahwa cahaya itu dapat dihambur ya. Atau biasa juga melewati prisma maka dia cahaya itu bisa dihambur. Kemudian yang terakhir adalah cahaya dapat membentuk bayangan jika terhalang oleh suatu benda ya. Jadi kalau misalnya ini dalam kehidupan sehari-hari kita lihat pada saat kita jalan pagi ada cahaya matahari, kita lihat bayangannya kita di depan. Kenapa muncul bayangan? Karena cahaya matahari tidak menembus badannya kita sehingga membentuk bayangan. Seandainya kalau misalnya badannya kita ini, anggota tubuhnya kita ini transparan kayak kaca, maka otomatis tidak ada bayangan. Itu ya. Jadi selanjutnya adik-adik ya, untuk menguji pemahaman adik-adik ada lebar soal yang dikerjakan secara mandiri ya, yang Pak Guru sudah siapkan. Jadi ini nanti dikerjakan secara mandiri ya. Oke. Ini ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan untuk menguji pemahaman adik-adik ya, kerjakan soal yang saya sudah siapkan. Saya kasih waktu 5 menit ya, silakan kerja, jangan lupa tulis nama dengan kelasnya. Oke, silakan ya, tinggal dicocokkan ya, paham itu? Oke, sudah? Oke, silakan dikumpulkan. Oke, sudah, kembali dulu ya tempatnya. Kita buktikan jawaban adik-adik.
kemudian ini dapat membentuk bayangan. Ya, betul. Terus ini dapat diuraikan. Betul tidak? Betul. Oke, lihat lagi. Ini apa? Dapat merambat lurus. Coba kita buktikan. Betul ya. Kemudian sifat ini apa ini? Dapat dipatukan. Betul tidak? Dapat dipatukan. Betul. Ini sifat terakhir adalah ya. Jadi ada yang benar semua tadi? Oke, udah ya adik-adik. Oke, jadi coba kita nyanyikan lagu sifat cahaya ya. Oke, siap ya? Itu mengerti memang adik-adik. Coba kita nyanyi. Oke, ya mulai 1, 2, 3. Sifatnya cahaya, satu merambat lurus, dua dipantulkan, tiga disangkai, benda-benda yang bening, empat dibiaskan, lima diuraikan menjadi pelangi. Jika kena benda membentuk bayangan, itu sifat keenam. Jadi adik-adik sebelum mengakhiri proses saya ingin tanya dari pelajaran tadi, kira-kira apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Jadi yang kita pelajari hari ini adalah cahaya dan sifatnya. Kemudian bagaimana cahaya merambat? Cahaya dia bisa merambat tanpa melalui medium atau perantara. Ini menyebabkan cahaya bisa tembus benda yang gelap ya, bisa berada di bawah yang gelap. Kemudian mengapa bisa terbentuk bayangan? Jadi mengapa benda dia berbentuk bayangan? Kenapa terbentuk bayangan? Karena cahaya mengenai benda yang kemudian dipantulkan oleh cermin yang halus. Kemudian dari percobaan tadi, sifat-sifat cahaya yang ada dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Kira-kira. Oke. Dapat merambat lurus. Apalagi? Dapat menembus benda bening. Apalagi? Dapat dipantulkan. Apalagi? Oke. Terus apa lagi? Dapat membentuk bayangan ya. Jadi materi selanjutnya adalah melihat karena cahaya. Jadi saya ingin tanya adik-adik, sebelum mengakhiri proses pembelajaran, bagaimana perasaannya mengikuti pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaannya? Menyenangkan. Kenapa? Kenapa menyenangkan? Karena materinya mudah dipahami dengan baik. Kemudian apa lagi? Seru karena belajar sambil bermain. Jadi pelajaran hari ini sangat seru ya dan menyenangkan ya. Oke, jadi seperti biasa sebelum kita akhir pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Saya minta kepada Aisyah untuk pimpin doa.
warahmatullahi wabarakatuh.